Hai teman-teman, dalam video saya kali ini saya ingin berbicara mengenai mutu dan sebuah tips sederhana bagaimana cara Anda menilai mutu dari dagangan Anda, baik sebagai produsen, baik sebagai penjual jasa dan sebagainya macamnya. Nah, apa itu mutu? Mutu itu sangat erat kaitannya dengan profitabilitas perusahaan Anda. Kalau misalkan saya analogikan Anda buka waralaba atau yang lebih dikenal dengan nama franchise. Misalkan saya buka kedai kopi, cabangnya ada 5. Nah, saya kan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang investor, saya bisa buka cabang 5, 500, 1000, 2000 itu secara fisika dan secara badan itu saya nggak bisa dibagi 1000, saya nggak bisa nongkrongin kafe saya sebanyak itu. Waktu saya satu hari tetap sebagai manusia saya tetap 24 jam, saya tidak bisa dibelah jadi 1000. Nah, bagaimana cara franchise-franchise tersebut menjaga kualitas mutu mereka? Saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan franchise yang cukup ternama ya, cabangnya ada di berbagai macam belahan dunia. Nah, salah satu tips yang mereka gunakan adalah mereka menggunakan yang namanya apa? Mystery customer. Jadi pada saat saya bekerja, saya tidak pernah tahu kapan, saya tidak pernah tahu di mana, saya tidak pernah tahu jam berapa akan datang seorang mystery customer. Nah, apa itu mystery customer? Mystery customer itu dia akan datang, dia akan berbelanja di toko saya, bukan toko saya ya, toko bos saya. Dia akan berbelanja di toko bos saya dan dia akan menilai hal-hal yang perusahaannya, induk perusahaannya rasa perlu untuk dinilai. Misalkan, kalau dia datang, saya tidak mengucapkan salam, saya akan mendapat surat 1 bulan kemudian bahwa pada tanggal sekian, 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 pegawai bernama sekian lupa mengucapkan salam. Atau misalkan pada tanggal sekian ada mystery customer dari pusat namanya si A si B, ya lengkap ya kuesionernya segala macam. Kebersihan dinilai, ketepatan saya mengucapkan salam, ketepatan saya memberikan kembalian dan segala macam. Jadi hal-hal seperti itu biasanya dinilai dan ada kuesionernya. Jadi apa yang mereka rasa perlu, mereka nilai. Nah, konsep ini juga bisa Anda terapkan dalam bisnis Anda. Biasanya kalau misalkan ada bosnya, semua pegawai pasti lebih rajin, semua pegawai pasti butuh terjaga. Tapi kalau Anda sudah mulai misalnya Anda sibuk, Anda tidak bisa berada di toko Anda setiap waktu, atau Anda mungkin cabangnya sudah lebih dari satu, Anda tidak bisa berada di setiap tempat pada waktu yang sama, ada baiknya juga Anda terapkan cara ini untuk menjaga kualitas mutu Anda. Misalkan saya produksi tahu gitu ya. Saya kalau saya produksi tahu saya gampang, saya tinggal ke tempat ecerannya, saya beli barang saya coba, saya goreng, saya makan. Nah, apakah rasanya masih bagus, apakah rasanya sesuai dengan standar saya sebagai owner akan dengan mudah, oh ini kualitasnya udah mulai menurun, saya akan cari tahu kenapa. Nah, kalau misalkan kafe itu biasanya ada sebuah organisasi yang memang bergerak di bidang ini. Jadi mereka menjual jasa mereka dalam, misalkan kamu ada 10 cabang. Jadi setiap hari rutin dia nggak kasih tahu kapan, dia nggak kasih tahu siapa, pokoknya akan ada orang mystery customer yang pegawai kita pun nggak tahu siapa. Jadi penilaiannya harus fair. Di situ Anda bisa menuliskan, oke, maksud saya kalau misalkan Anda datang ke toko saya, tolong nilai apakah bersih, apakah penerangan, apakah kualitas, apakah pegawai saya sudah mengucapkan kata salam, apakah pegawai saya berpakaian rapi, apakah ada tidak sopan, segala macam. Jadi Anda bisa pesan sendiri gitu. Jadi misalnya oke, saya mau diperhatikan kualitas ini. Anda kasih sama dia, nanti 1 bulan kemudian mungkin dia putar-putar ke 10 cabang Anda, dia akan memberikan Anda laporan. Oh, cabang yang ini kondisinya begini, yang jaga pada saat itu namanya siapa, dia lupa mengucapkan salam, atau mungkin dia orangnya sopan atau segala macam. Nah, jadi tips-tips sederhana seperti ini akan membuat Anda lebih mudah untuk mengendalikan mutu kalau misalkan cabang Anda sudah banyak. Oke, nah sekian saja. Terima kasih untuk telah menonton. Kalau Anda suka tips-tips sederhana dan obrolan ringan seputar bisnis lainnya, tolong di like dan subscribe. Dan semoga tips saya kali ini akan dapat bermanfaat bagi usaha dan bisnis Anda. Terima kasih.